sama orang tua aja kita tidak bisa taklid buta, tapi kita wajib hormat, kita wajib tawadu. Iya kan gitu. Apalagi cuma sama besan, sama mantu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Muniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan mendengarkan kronologi pengusiran Habib Soleh Al-Haddad di Kalimantan Timur yang memaksa pemilik sebuah panti asuhan untuk memberikan sebuah mobil Pajero hingga uang 15 juta. Sedulur TV Al-Waha, si Habib Soleh Al-Haddad ini diusir akhirnya oleh warga, dan salah satu warga yang mengirimkan video kepada TV Al-Waha itu adalah bernama Ustadz Arifin. Nah, Ustadz Arifin ini ternyata yang sangat menarik bagi saya. Beliau adalah seorang mertua dari Habib Bermarga Al-Habsyi. Jadi punya menantu dari Habib Bermarga Al-Habsyi, tetapi beliau sama sekali tidak percaya semenjak adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tidak percaya lagi bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, sangat menarik ini sedulur TV Al-Waha. Karena itu ini bisa menjadi pelajaran bagi Anda semuanya, khususnya para kiai-kiai pengasuh pondok pesantren yang memiliki menantu Habib. Nggak perlulah Anda semuanya sebagai pengasuh pondok pesantren, kiai, entah itu kecil, entah itu sudah besar, santrinya sedikit atau banyak, sudah terlanjur memiliki menantu Habib, nggak usah kemudian nggak enak. Contohlah ini Ustadz Arifin dari Kalimantan Timur yang kemudian meski memiliki menantu seorang Habib, beliau berani berstatement dan memegang pendiriannya dan tidak percaya lagi bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi. Sangat menarik ini karena yang mengusir adalah seorang mertua dari Habib. Nah, bagaimana kronologinya kita dengarkan sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran aja kan suara saya, Gus? Gimana? Kedengaran aja suara saya. Kedengaran ya, kedengaran. Gimana Gus? Saya pengen tahu kronologi kejadian tentang pengusiran terhadap Habib Soleh itu ya, Al-Haddad itu ya. Ceritanya gimana? Ya, suara saya jelas aja lah. Jelas. Walaupun kecil. Iya, jelas. Ya. Oke. Mungkin kalau enggak 3 minggu ya, 3 minggu kemarin, kalau enggak sebulan, kayaknya enggak nyampe sebulan. Oh, berarti baru ya, baru beberapa hari yang lalu. Iya hitungannya. Hitunglah 20 hari lebih. Iya. Itu kejadiannya kan saya itu biasa ngopi sama-sama tetangga kampungan biasa. Iya. Baru kan akrab ibaratnya. Sering lah dalam seminggu itu bisa 2-3 kali kopi di tetangga ABC gantian gitu. Akhirnya dapat info salah satu tetangga habis diinfo sama ibu panti asuhan. Pak bilang, ayo mas kita bantu. Dan memangnya ada apa, minta bantuan apa? Ada Habib bilang di rumahnya. Loh, memang kenapa? Di panti itu ada Habib sudah 5 hari gak pulang-pulang, minta mobil bang. Sampai uang 15 juta ngomong gitu. Loh, kok bisa kayak gitu bang? Mau didatangi sekarang atau gimana? Nanti dulu, kita kan belum tahu masalahnya gimana. Kita harus ketemu sama pihak panti dulu. Itu ceritanya. Ya, setelah itu? Ya, akhirnya malam itu juga kebetulan kita di warung, ketemuanlah di sana. Ternyata Pak Pantinya juga ada.
kondisinya Pak Panti ini sakit, Oh, ibaratnya stroke separuh, tapi masih bisa jalan, ikut terapi gitu. iya. Di situ baru yang video pertama itu saya kirim. Sebetulnya banyak rekamannya, cuma apa yang sempat saya rekam itu yaitu waktu ngobrol ada Iya, Ibu iya. Panti, nah, ada kan. Ada ya. Nah, akhirnya diceritain bahwasanya asal muasalnya itu tiba-tiba Habib ini nelpon Pak Panti minta dijemput dari bandara gitu kan. Sedangkan Pak Pantinya kan nggak kenal sama Habib ini, Iya, iya. cuma dia tahu itu dari temannya Habib itu. Kebetulan temannya itu kenal juga sama Pak Panti, itu rekomendasi lah. Jadi sangkanya Pak Panti ini bakal apa cuma mau silaturahim atau mau bantu panti asuhan kah. Akhirnya ya monggo kalau memang mau ke panti asuhan dijemput lah ini si Habib ini dari bandara. Nah, setelah nyampe panti ya saya nggak ngerti gimana ceritanya. Setelah disambut bilang ya ada keluhan itu setelah 5 hari itu baru terbongkar. Akhirnya langsung Ibu Panti itu cerita, rokok minta yang mahal, makanan minta yang enak, semuanya bilang ngomong kayak gitu. Nah, baru mau apa kita mobil gini dibanjir di sini aku tolak ngomong gitu. Habib itu loh kok tiba-tiba kok mau minta bantuan mobil ke orang panti asuhan itu gitu loh. Kaget. Akhirnya ngomong Ibu Panti sudah nggak tahan kan, berapa kali diomongin minta Pajero, kemudian Fortuner, lari ke mobil-mobil lain dengan di bawahnya harga 300 juta. Akhirnya Ibu Panti itu nggak tahan itu ngomong sama Habib, orang kita aja loh Bib, mobil itu loh kredit kita punya, lu sampein kalau minta mobil itu kayak apa ceritanya, dari mana kita mampu digituin. Nah, akhirnya Habib itu tetap nggak mau pergi dari dari panti asuhan itu, tetap nginep di situ berdua dia kan sama abdinya satu. Akhirnya butuh-butuhnya minta uang sekian deal di 15 juta. Kalau nggak ada uang 15 juta saya nggak mau pergi. Ceritanya Ibu Panti itu. Dan kaget Ibu. Jadi Pak Panti itu diem aja. Loh, diamnya mereka itu disangkanya setuju. Itu dijadikan dalil sama Habib itu. Bahwasanya orang yang diam itu setuju. Nah itu pusing gitu Pak Panti sama Bu Panti. Akhirnya datanglah di kita di pertemuan itu, di pertemuan di warung itu. Kita pengen tahu ceritanya, kebetulan ada pemilihan RT baru kan sudah selesai. Jadi RT barunya ikut juga, karena biasa kita ngobrol, kita biasa ngopi. Nah, akhirnya diceritain semua. Setelah diceritain gimana mau malam ini atau gimana, oh gini aja, kita telepon Pak Yai dulu. Teleponlah Pak Yai yang kita telepon itu PWNU. Dari PWNU, ya ini tapi nanti ditutup untuk daerahnya untuk nama sama daerahnya mungkin bisa. Kalau untuk PWNU-nya ini kan tidak enak, masalahnya nyangkut Kiai itu dari PWNU Balikpapan, kota Balikpapan itu kita nelpon langsung ke beliau. Cuma nggak saya rekam di situ. Nah, cuma yang nyata beliau itu mendukung, sudah suruh keluar aja dari panti. Kalau bisa malam ini, itu bilangnya Pak Yai. Oh ya sudah, kita siap semua ya, sudah malam ini kita datangin. Udah kita datangin malam sekitar jam 11 malam lah. Kita datangin, lupa saya jamnya. Nah, kita datangin bareng Bu Pantinya semua, sama berapa warga, ada 5-6 warga. Kita datangin ke panti asuhan. Bareng Bupati itu? Bukan Bu Panti, Oh, bukan Ibu Panti. Ibu Panti.
Iya, Ibu iya. panti asuhan. Oh iya, iya. Sama Pak Pantinya ada. Hmm. Nah, jadi kan kita kan dapat sudah dapat ceritanya begini kelakuannya Habib begini, bukan diundang, kemudian datang sendiri baru minta yang aneh-aneh. Nggak mau pergi kalau nggak ada uang 15 juta. Akhirnya yang ngadu ke kita kan keluarga Iya. yang bisa dikeluhkan. Ya, jadi dari RT sama perwakilan warga yang ada di video itu, ya kita ke sana aja. Iya, iya. Kalau memang nggak mau pindah, tak gebukin sekalian aja sudah. Oh, berarti Biar pindah secara tidak hormat. ya, berarti diancam Kalau itu. kalau seandainya kan kita bicara sopan nggak mau, ya sudah. Ternyata pas kita datangin, beliau datang, ya sesuai sama yang ada video itu. Kita ngomong baik-baik, tapi kita nggak perlu dalil itu. Kita langsung ngomong, sampai ke sini tidak ada laporan ke RT, keluarga setempat. Itu nyata sudah menyalahi aturan. Apalagi sampai sudah ini 5 ke 6 hari. 5 malam ke 6. Sampai kapan pulang? Gitu kan udah sama kita. Rencana besok, udah ngomong kayak gitu. Oh nggak bisa. Saya nggak manas-manasin yang lain. Oh nggak bisa. Malam ini. Yang lain juga ngasih kode. Akhirnya nggak dengan omongan satu orang yang ngomong, mohon maaf, Beb nggak bisa untuk besok. Malam ini harus keluar dari sini. Mau nggak mau Habib itu keluar, nggak ada perlawanan apapun. Akhirnya dia ke atas tempat penginapannya, ambil barang-barang, kita siapkan Maksim. Dia turun, Maksimnya sudah datang, sudah kita kawal keluar itu. Iya, iya. Lah, itu sudah. Baru ya kita pinta identitasnya semua. Nah, itu identitasnya kita pinta di situ semua. Makanya saya bisa dapat KTP-nya. Iya, iya, iya. Lah, 2 orang itu, Gus, ketika diantar itu berarti sekaligus diantar, dibelikan tiket untuk pulang atau gimana? Enggak. Oh. Kita antar ke bandara, habis itu kita nggak mau tahu urusannya apa. Untung-untung di situ. Padahal mapnya mau kita taruh yang jauh dari bandara biar mondar-mandir sana sini di pinggir jalan. Kenapa nggak dibawa ke kantor polisi aja? Kita kirimkan ke bandara kan di luar aja cukup sudah. Kenapa nggak langsung dibawa ke kantor polisi aja? Ya kita masih ngargai. Soalnya dia nggak sama omongan kita waktu ketemu itu tidak ada perlawanan sama sekali, pasrah. Iya, iya. Makanya kan kita sudah kalau seandainya tak gebukin sekalian, yang lain tidak mukul, aku yang mukul duluan, tak gitu kan. Iya, iya. Kalau memang nggak mau pergi, ini kan masalahnya sudah keterlaluan. Sama Panti seharusnya bantu, ini kok malah meres. Apa nggak keterlaluan? Iya, 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 iya. Ya termasuk di sana habis apapun ya termasuk edan. Nggak waras. Iya, Kalau panti asuhan loh, banyak anak-anak kecil di situ, kita biasa nyumbang ke situ kok malah diperes di situ, karena apa nggak aneh, nggak waras, Pak. Nah, ketika dia minta mobil itu sempat ngancam nggak si Habib itu, si Kabir? Enggak, ya halus saja, mintanya halus. Ya dibalas halus, tidak bisa. Akhirnya Pak Buntak itu, ya jawabannya yang tuan rumah itu kan belum kita mobil aja kredit sampai mau minta mobil ini kayak apa? Ya kan dengan alasan yang baik, tidak mampu. Nah, tapi Habib itu kok malah ngotot, dia nggak mau pergi, paling nggak harus ada sanggungnya, yaitu minta uang 15 juta itu deal ya. Dan sedangkan panti asuhan tidak mengecilkan, tapi karena mereka diam disangka iya. Mereka tidak mau pergi kalau nggak dapat uang 15. Makanya bingung. Orang panti itu mintanya segitu banyak gitu loh. Berarti nggak dikasih apa-apa akhirnya dia pulang? Ada dikasih uang lecekan itu dari panti itu supaya sama dikasih uang berapa ya? Kalau nggak 300 kan 500 ribu. Buat uang kasihan aja. Banyak itu 500. Ya bagi kita banyak uang segitu. Nah kemudian kasihan, paling enggak kasihan sudah ngasih
Ya Maksud, baiknya sudah ngasih pelajaran bahwasanya bukan hanya cerita. Habib itu memang betul-betul bejat dulu. oh iya iya. Itu kan pelajaran yang betul-betul berharga. Lah dia datang itu sebelumnya ibu panti asuhan dan bapaknya itu tahu nggak, kenal nggak sebelumnya Loh, itu? nggak kenal. Nggak kenal. Jadi dapat telepon, iya. Ternyata Habib itu direkomendasikan sama Ustadz siapa. Nah di video itu kan ada kalau sampai putar rekamannya itu. Iya iya. Bapak Panti itu ada ngomong, ternyata diusulkan sama Ustadz ini. Nah, Ustadz ini kebetulan kenal sama Pak Panti. Ceritanya begitu, dimain oper-oper gitu. Iya 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 iya. Aku mau ke Balikpapan punya kenalan kamu, mungkin kayak gitu sih Habib itu. Berarti kalau sudah. Nah, sedangkan Pak Pantinya ini dia termasuk masih baik, masih termasuk mukibin. Oh, Pak Pantinya masih mukibin kan gitu ya? Iya. Akhirnya kan ngerti, oh begini lah. Ya kita jelaskan, kalau kita kan sudah nggak suka sama yang namanya Habib itu, kecuali Habib itu memang berilmu. Memang memiliki ilmu agama, kita hormatin karena ilmu, tapi bukan karena nasab. Kita gitu kan. Iya iya. Berarti Ibu Panti dan Pak Pantinya itu ya sama-sama masih mukibin ya pada saat itu. Tidak. Enggak, kalau Ibu Pantinya memang nggak suka ya. Oh, nggak suka. Suka dikandang media. Iya, Cuma iya. Pak Pantinya ini, Pak Pantinya itu mukibin ya. Ya Pak Pantinya itu kan ya sering ke Banjar kemana ya kayak gitu. Nah, jadi kemudian masih nganggap belum paham sekali sama media itu. Iya. Jadi masih buta informasi gitu ya. Iya, masih kurang informasinya. Mungkin dengar cerita, mungkin disangka bohong gitu aja. Setelah kejadian itu Pak Panti gimana? Mudah ngerti. Setelah kejadian itu Pak Pantinya gimana kemudian? Masih tetap mukibin atau enggak? Ya saya ini belum ketemu, kayaknya sudah mulai tercerahkan. Iya. Mungkin istrinya sudah mulai cerita. Setelah dia diturunkan di bandara, udah diturunkan di depan bandara aja gitu. Ya kita nggak tahu, dari vaksinnya aja. Kita cuma ngusulkan di bandara gitu toh, sudah. Itu berapa kilo dari lokasi panti ke bandara itu? Hitungannya 20 kilo apa? Sekitar 25 menit lah. 25 menit itu panjang itu. Iya. 25 menit ya, sekitar 50 kilo. Iya. Pak, jauh ya, berarti jauh bandaranya. Nggak terlalu. Bandaranya nggak terlalu jauh. Kalau ngebut bisa 15 menit. Oh, ya sekitar. Kalau sepi. Nah, kalau macet kan sering macet. Pagi sama sore itu macet. Berarti selama 5 hari di situ nginep, maunya makannya dikasih yang enak-enak terus gitu. Ya, keterangannya Bupati gitu, makanan yang enak, rokok yang enak. Wow. Itu pemahaman. Pokoknya kayak bos. Bosok Oh, ya bos kurang ajar banget dia ya. Iya. Nah, kemudian setelah jenengan ikut mengantar ke bandara enggak? Ya enggak, ada yang nganter. Cuma lewat Maxim sudah, kita lepas gitu aja. Iya. Ngapain kita ikut nganter? Nyari kerjaan. Memang kita mukibin apa nganter kan? Ada-ada aja. Makanya rencananya tuh sama driver yang nyanyinya mau turun ke pinggir jalan di mana aja, pengen nutak gitu kan. Gak enak, kasihan. Iya. Oke. Iya. Nah, berarti setelah kejadian itu, mohon maaf untuk dijelaskan, Maxim itu apa itu Maxim? Maksudnya taksi atau gimana? Oh, kalau di sini itu ada Maxim, ada Gojek driver. Oh, berarti mobil. Apa namanya? Nah, ini termasuk termasuk ojek driver. Oh. Yang mobil. Iya. Maxim itu berarti kayak gokar gitu ya. Nah. Ya. Nah, itu berarti kan bayar, Gus. Ya, kita aja bayar orang kampung biasa aja, nggak masalah. Ke bandara cuma berapa, 50.000. Oh, sekira mahal gitu ya. Nah, nggak mahal.
Namanya Soleh apa Al-Haddad kemarin ya? Ya, kalau yang dia kan itu kan ada yang kalau nama lengkapnya itu kan yang di video itu ada. Yang Nah itu kan dua orang ya Gus ya, dua orang. Satunya dua-duanya ngaku Habib nggak semuanya? Enggak, Abdi itu pengikut biasanya, Pembantunya si Habib itu. Ya, kodam. Makanya KTP-nya kan dikasih semua. Saya yang minta langsung itu. Iya. Di depannya orangnya sendiri. Berdekatan jarak semeter. Makanya kalau sampai nggak mau, ajar sekalian. Berdekatan, guys. Iya. Oke. Baik. Iya, kalau seandainya ya, orang mampu masih enak. Itu loh, panti. Kita loh, orang waras tidak kayak gitu. Iya. Bagi kita kan keterlaluan. Betul-betul keterlaluan. Ya itu sudah keterlaluan sekali. Lah sempat dibilang bahwa Habib bukan keturunan Rasul nggak itu Gus? Oh, enggak, kita enggak gitu. Saya ngomong malah apa di depannya Habibnya itu. Dong, saya punya mantu ya Habib, Anapsi. Punya besan saya Habib. Enggak gitu kan? Oh, jenengan punya berbesanan dengan Habib? Iya. Oh. Tapi saya enggak taklid buta. Saya berani keluar, berani ngomong. Iya. Biasa aja. Sama besan saya biasa dong, besan saya nggak pernah ngandalkan nasabnya juga kok yang saya tahu. Iya. Namun memang kerja ya kerja. Menarik. Jadi nggak biasa ngumpul kayak mereka itu. Sampai besan saya ngomong, ya kalau buku nasabku ini bisa tahu jual jadi beras tak jual aja ya, buat apa ya nggak gini-gini loh. Berarti meskipun jadi memang nggak pernah ngandalkan sampai kerja gitu toh. Yang saya tahu. Iya. Nah berarti menantu jenengan itu seorang Habib dan jenengan sendiri sudah juga tidak percaya gitu ya? Nggak percaya. Dari ada tesis keiman nggak percaya. Iya. Dari sebelumnya dari masih politik itu juga sudah terlalu banyak tanda-tandanya. Masalahnya masa sih keturunan Nabi kayak gitu, ngeliat Rizik, ngeliat Bahar. Saya kan ada di politik juga dulu, di WA politik. Iya. Jadi sudah biasa gitu. Nah ketika ini menariknya, jenengan ketika anaknya dilamar oleh seorang Habib, menerima atas dasar apa itu? Atas dasar karena dia cucu Nabi atau gimana? Enggak, saya malah nggak tahu. Tahunya seneng anak saya tak. Karena dia tuh kayaknya anaknya gini loh ya, bilangnya anak saya yang cewek itu keturunan apa gitu loh, bilangnya ustadz kah atau kiai, ngomong kayak gitu anak saya yang cewek. Saya nggak tahu. Lalu waktu akad itu saya baru tahu. Oh, ya baru jadi tahu. Anak saya main, ya ibaratnya dijemput sama keluarganya itu, dijemput sama besan itu, waktu masih pacaran itu. Ya nggak pada cerita juga. Tahunya saya waktu akad itu. Iya. Belum ada Habib di situ. Tetapi waktu itu kan belum ada tesis. Oh iya. Ya, tapi apakah di situ saya bangga? Enggak juga, biasa juga. Karena saya nggak pernah pandang ini itu. Iya. Berarti sampai sekarang pun ya, apalagi setelah adanya tesis, jenengan sudah nggak benar-benar percaya bahwa jenengan punya mantu atau keturunan Nabi gitu ya? Enggak pernah. Malah saya untuk jadikan dalil. Dalil ala saya sendiri. Kalau saya pernah ngomong sama teman itu. Bahwa saya punya menantu Habib, tidak seperti ini gitu. Loh, aku ini loh senang Habib, mau gitu. Terus, kamu kan nyuruh aku benci Habib. Siapa yang nyuruh benci tak gituin? Kalau aku nyuruh benci Habib, berarti aku nyuruh benci besanku sendiri. Sampai nggak punya keluarga Habib. Lah aku punya. Mantuku Habib, besanku Habib. Apakah aku benci mereka? Ya enggak. Yang kita permasalahkan ini bukan benci. Yang kita permasalahkan ini asal usul nasab. Bukan orangnya, nasabnya. Nah, saya gitu kan. Ini ilmu. Saya berpatokan sama ilmu Nahdlatul Ulama. Itu ilmu yang dipentingkan. Iya. Bukan masalah berprasangka baik aja. Kalau sudah ada data, masa kita mau berprasangka baik? Ya nggak bisa. Gitu. Iya. Kalau masalah orang itu baik
Ya tergantung orangnya. Kalau baik ya kita baikin. Kalau ibaratnya salah masa mau kita bela? Ya, Kan gitu. ya. Berarti Jadi ya kita nggak pernah masalah nasab ya. iya, iya Berguru betul, sama betul. Habib, teman-teman saya juga banyak Habib. Ya Mm-mm. biasa aja. Tapi jangan masalah nasab. Kalau masalah pertemanan monggo. Hmm. Kalau masalah nasab ya tetap saya nggak bisa ngakuin. Ya, 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 ya. Ya kan ngono. Siap, siap, siap. Kita kan tetap suportif. Kita bukan membenci. Iya betul, betul. Memang tidak. Kita sedang video-video Iya, lo aja, kita bukan bukan untuk mengajak untuk membenci. mengadakan, iya, bukan mengadakan permusuhan. Tapi kalau masalah nasib tidak kita akui. Tapi kalau masalah kita mau berteman, masalah uang Islamiyah, ayo silahkan. Masalah silaturahim, monggo. Itu aja. Iya, iya betul, betul. Oke, pada intinya kesimpulannya jenengan punya mantu Habib, tapi berani ngusir Habib karena kelakuannya. Iya. Iya, siap. Iya. Luar biasa. Memiliki berpesanan dengan Habib kan nggak berani bersuara. Ternyata jenengan jenengan bisa bersuara kan itu. Lah, kita kan manusia nggak takut buta. Iya betul. Seandainya guru saya sendiri bersalah, mengatakan hal yang salah, masa mau kita benarkan? Betul. Nyuruh kita mencuri, masa kita mau? Enggak mungkin, walaupun itu seorang guru. Ya kan nggak mungkin, kita kan dikasih akal sehat. Iya, kita betul. dikasih ilmu, kita disuruh belajar sama guru. Kalau gurunya kan nggak mungkin saat guru itu benar semua. Jadi kita bukan merasa pintar dari guru, tapi kan kita punya akal. Iya, iya betul. Bisa mempertimbangkan benar enggaknya. Makanya kita tidak bisa taklid buta sama siapapun. Kita boleh taklid buta itu hanya satu, kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi, kepada Nabi Muhammad, kita taklid buta di situ betul. Tapi selain itu kita tidak bisa taklid buta sesama manusia lain. Iya, 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 iya. Sama orang tua aja kita tidak bisa taklid buta, tapi kita wajib hormat, kita wajib tawadu. Iya kan gitu. Apalagi cuma sama besan, sama mantu. Nah, nggak masuk. Iya, iya, iya. Gus, ini terakhir nih. Nih, Sangat menarik perbincangan kita. Terakhir saya pengen mendengarkan pesan jenengan untuk kiai-kiai yang memiliki besan Habib, Gus, agar mereka tidak taklid buta. ya intinya di atas Allah Ta'ala itu cuma satu, iman dan takwa. Tidak ada masalah nasab. Apa yang dibanggakan dari nasab, mau kiai ke, mau habib ke, mau ulama kan, ulama tenar, tidak ada artinya. Kalau Nabi sendiri jika anaknya beliau sendiri, anaknya Nabi sendiri loh berani Nabi untuk memotong tangan. Apalagi yang lain, apalagi sahabatnya, apalagi cuma umat, apalagi zaman sudah 1400 tahun kemudian. Apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Makanya betul, hanya iman dan takwa, nggak ada yang lain. Amal ibadah. Jadi nasab itu dari arti jelas. Kalau mau dijadikan bangga-banggaan, yang masalah bangga, masalah nasab, yang itu berarti orang sombong. Yang nyata sombong itu cuma satu kok, keturunan iblis. Iya, iya, iya. Nah kan yang paling sombong pertama kali di dunia ini kan cuma pertama kali itu kan iblis. Iya. Yang sombong. Karena masalah nasab kan. Iya, 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 iya. Iblis kan sombong karena masalah nasab. Akhirnya masuk kemana? Dulu kan paling beriman kepada Allah Ta'ala. Karena merasa Adam diciptakan dari tanah, iblis bangga diciptakan dari api. Kan masalah nasab, masalah asal-usul. Iya, 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 iya. Ya, jadi kalau kita mengikuti itu ya salah. Luar biasa. Itu aja. Ya. Ya, jadi jangan sampai, intinya jangan sampai kiai-kiai yang sampai hari ini masih punya menantu Habib itu jangan mempertahankan tentang nasab itu kan, lebih memiliki ilmunya gitu. Ya kalau para kiai itu sadar ya isen toh, apalagi sudah berilmu, masa gila hormat, gila titel, wah aku punya mantu anak keturunan Nabi, ternyata datanya palsu, apa enggak tambah isi. Ya Allah, isen kalau aku, ngaku aja nggak berani. Luar biasa.
Ya, ya, ya. Ya. Listen, mendingan kita ngaku aku bapakku ini kerjaannya ini ngono aja. Ya, ya. Yang nyata aja koning bapak ibu kerja ini udah, daripada ngakuin masalah silsilah. Iya, ya. Listen, nggak ada artinya. Betul, Gus. Ya, terima kasih Gus atas informasinya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Matur nuwun informasinya, matur nuwun atas waktunya. Ya, mohon maaf. Sama-sama. Saya mengganggu. Ya, mohon maaf jika ada salah kata-kata yang menyakitkan, saya mohon maaf juga, Gus ya. Ya, matur nuwun informasinya Gus. Nah itu tadi sedulur TV Allah, sebuah kisah yang sangat menarik bagi kita. Ambil pelajaran bahwa ketika Anda sudah terlanjur memiliki seorang menantu dari Habib, gak perlu kemudian gak enak sama si menantu itu karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dan ternyata sudah tidak terbukti lagi sebagai keturunan Nabi. Ya biarin aja menjadi menantu Anda, anggap saja itu menantu gak usah diceraikan dan anggap mereka orang biasa saja. Dan paksa, atau kalau mereka tetap mengaku sebagai keturunan Nabi, ya paksa bahwa mereka itu harus mengakui dirinya bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena kalau tetap mengaku keturunan Nabi Muhammad dan terus melakukan kejahatan-kejahatan itu sangat berbahaya. Nah, jadi kepada para kiai yang memiliki menantu dari golongan klan Ba'alwi, para kabib-kabib ini, bersikaplah tegas sebagaimana Ustadz Arifin yang ada di Kalimantan Timur ini. Bisa berani bersikap tegas bahkan ketika ada seorang kabib, apapun marganya, tadi dikisahkan Al-Haddad, berani melakukan kejahatan, dia berani mengusirnya. Begitu saja, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.